Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda selalu menjadi aktor penting dalam sejarah peradaban manusia, tak terkecuali dalam sejarah Islam. Kisah Asyabul Kahfi ribuan tahun lalu misalnya, menginspirasi pemuda hingga masa kini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menaruh perhatian lebih kepada para pemuda. Mereka menjadi tonggak perjuangan masa awal Islam, dengan semangat dan keberaniannya yang tak tertandingi. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak kaum muda yang berjasa dan mewarnai sejarah Islam. Yang paling dikenal pada zaman Nabi tentu saja adalah Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Saat masuk Islam, mereka masih muda dan terus menunjukkan keberanian dan keperkasaannya untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Selain itu, ada lagi banyak pemuda di zamannya yang juga berjasa. Pada masa setelahnya juga muncul pemuda-pemuda hebat yang tercatat dalam lembar emas sejarah Islam. Berikut adalah 11 pemuda Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga perkembangan Islam masa setelahnya pada abad pertengahan yang berjasa dan menorehkan karya luar biasa. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah salah seorang pemeluk Islam paling awal dan membantu Nabi Muhammad mendapat julukan terhormat yaitu Hibu Rasulillah, orang yang dicintai Rasulullah. Ia merupakan anak dari sahabat terkenal yang pernah menjadi anak angkat Nabi Muhammad yaitu Zaid bin Haritsah. Secara nasab ia masih termasuk dari keturunan Bani Kalb, sedangkan ibunya yaitu Muaiman merupakan salah seorang yang merawat dan mengasuh Nabi Muhammad sewaktu kecil. Ia pernah memimpin pasukan yang anggotanya adalah para pembesar sahabat seperti Abu Bakar dan Umar untuk menghadapi pasukan terbesar dan terkuat di masa itu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari sahabat Nabi Muhammad. Sa'ad dikatakan menjadi orang ketujuh yang memeluk Islam, yang ia lakukan di usia 17 tahun. Sa'ad terutama dikenal karena kepemimpinannya dalam pertempuran Al-Qadisiyah dan kunjungannya ke Tiongkok pada tahun 651 Masehi. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah yang pertama kali melontarkan anak panah di jalan Allah, termasuk dari 6 orang Ahlus Syura. Al-Arkam bin Abil Arkam. Al-Arkam bin Abil Arkam adalah salah seorang sahabat Nabi. Dalam sejarah Islam, tercatat bahwa dia merupakan salah seorang dari as-sabiqun al-awwalun pemeluk Islam pertama. Ia menjadikan rumahnya sebagai markas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun berturut-turut. Rumahnya berlokasi di Bukit Safa, dan di tempat inilah para pengikut Nabi Muhammad belajar tentang Islam untuk pertama kali. Sebelumnya, rumah Al-Arkam ini disebut Darul Arkam. Rumah Al-Arkam sebagaimana rumah biasa pada umumnya. Lalu setelah dia memeluk Islam dan rumahnya dijadikan sebagai pusat pengajaran agama Islam secara rahasia atau sembunyi-sembunyi hingga jumlah pemeluknya mencapai 40 orang atau hingga masuk Islamnya Umar bin Khattab. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah putra Bibi Muhammad, yaitu Syafiah binti Abdul Muttalib, yang juga salah satu sahabat Nabi dan termasuk as-sabiqun al-awwalun. Az-Zubair bin Al-Awam juga termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ia memiliki kontribusi besar dalam perang Riddah melawan suku-suku pemberontak di Arab pada 632 sampai 633 Masehi. Juga berpartisipasi dalam penaklukan atas Kekaisaran Sasaniyah pada 633 sampai 634 Masehi, lalu Suria Bizantium pada 634 sampai 638 Masehi, dan Eksarkat Afrika pada 639 sampai 643 Masehi. Dia disebut murid Rasulullah karena Nabi pernah bersabda tentang dirinya, "Setiap Nabi memiliki murid, dan muridku adalah Az-Zubair." Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menghunus pedangnya dalam Islam. Zaid bin Sabit.
Zaid bin Tsabit adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad dan merupakan penulis wahyu dan surat-surat Nabi. Kekuatan daingat Zaid bin Tsabit telah membuatnya diangkat penulis wahyu dan surat-surat Nabi Muhammad semasa hidupnya dan menjadikannya tokoh yang terkemuka di antara para sahabat lainnya. Di kemudian hari pada zaman kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, Zaid bin Tsabit adalah salah seorang yang diamanahkan untuk mengumpulkan dan menuliskan kembali Al-Quran dalam satu mushaf. Dalam perang Al-Yamamah banyak penghafal Al-Quran yang gugur, sehingga membuat Umar bin Khattab cemas dan mengusulkan kepada Abu Bakar untuk menghimpun Al-Quran sebelum para penghafal lainnya gugur. Setelah itu Abu Bakar menyuruh Zaid bin Tsabit untuk menghimpun Al-Quran. Meskipun pada awalnya ia menolak, namun setelah diyakinkan akhirnya Zaid bin Tsabit dengan bantuan beberapa orang lainnya pun menjalankan tugas tersebut. Attab bin Asid. Attab bin Asid adalah anggota dari Bani Umayyah dari suku Quraisy. Dia diangkat sebagai gubernur kota Mekah setelah penaklukannya oleh Nabi Muhammad pada bulan Januari tahun 630 Masehi di usia yang masih muda. Attab masuk Islam setelah Mekah ditaklukkan oleh kaum muslim. Karena kesuciannya bagi umat Islam, jabatan gubernur Mekah adalah jabatan yang didambakan dan Attab ditunjuk atas beberapa kandidat potensial lainnya yang lebih berpengalaman dari suku Quraisy. Dia melanjutkan jabatannya ketika kekhalifahan Abu Bakar sampai tahun 634 Masehi. Beberapa sejarawan mengatakan Attab menjabat sampai tahun 642 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Muadz bin Amr bin Jamuh dan Muawidz bin Afra. Muadz bin Amr bin Jamuh dan Muawidz bin Afra dikenal sebagai eksekutor Abu Jahal pada Perang Badar. Diceritakan Abdurrahman bin Auf, seperti yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, menggambarkan sikap dan tindakan yang sangat ajaib dari kedua pemuda pemberani ini. Abdurrahman bin Auf menuturkan, pada Perang Badar, saya berada di tengah-tengah barisan para mujahidin. Ketika saya menoleh, ternyata di sebelah kiri dan kanan saya ada dua orang anak muda belia usia antar 12 sampai 14 tahun. Seolah-olah saya tidak bisa menjamin mereka akan selamat dalam posisi itu. Kedua pemuda belia itu adalah Muadz bin Amr bin Jamuh dan Muawidz bin Afra. Abdurrahman bin Auf sangat heran melihat keberadaan kedua anak muda belia ini di dalam sebuah peperangan yang sangat berbahaya seperti Perang Badar. Abdurrahman merasa khawatir mereka tak akan mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang-orang di sekitar mereka berdua, disebabkan usia keduanya yang masih muda. Talha bin Ubaidullah. Talha bin Ubaidillah dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang berasal dari Quraisy. Nama lengkapnya adalah Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Ka'ab bin Said. Talha bin Ubaidillah juga termasuk 6 konsultan Nabi Muhammad dan 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Masyarakat pada waktu itu menjuluki Talha bin Ubaidillah sebagai burung elang perang Uhud. Julukan burung elang perang Uhud diberikan kepadanya lantaran penglihatannya yang tajam bak burung elang. Ia adalah sepupu dari Khalifah pertama Abu Bakar dan selalu ikut dalam berbagai peperangan pada periode awal Islam serta mampu menunjukkan keberanian dan kepahlawanannya. Talha bin Ubaidullah berbayat untuk mati demi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud dan menjadikan dirinya sebagai taman bagi Nabi. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih atau Mehmed Sang Penakluk adalah penguasa Utsmani ke-7 yang berkuasa pada 1444 sampai 1446 Masehi dan 1451 sampai 1481 Masehi. Muhammad Al-Fatih mengukir berbagai capaian pada masa pemerintahannya. Tetapi yang paling dikenal adalah penaklukan Konstantinopel pada 1453 Masehi, menjadikannya mendapat julukan Sang Penakluk atau Al-Fatih.
Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 8 bahasa saat berumur 21 tahun. Dia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun dunia Islam secara luas. Dalam sejarah Islam, Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang hebat sebagaimana Sultan Syalahuddin Al-Ayyubi pahlawan Islam dalam Perang Salib dan Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutus pahlawan Islam dalam peperangan di Ain al-Jalut melawan tentara Mongol. Di pemerintahan, Muhammad Al-Fatih lebih memilih para pejabat tinggi dari latar belakang Daf Irme daripada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan, menjadikan kendali negara benar-benar terpusat pada Sultan. Abdurrahman An-Nasyir. Abdurrahman An-Nasyir adalah seorang emir dan khalifah Cordoba, serta bangsawan dari Bani Umayyah yang menguasai Andalusia Spanyol. Ia merupakan salah satu penguasa terbesar dan paling sukses di Andalusia. Awalnya ia berkuasa sebagai Amir Cordoba, tetapi pada 929 Masehi ia memproklamasikan dirinya sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam yang sah. Pada masa kepemimpinannya Andalusia mencapai puncak keemasannya. Dia mampu menganulir berbagai pertikaian dan membuat kebangkitan sains yang tiada duanya. Muhammad Al-Qasim. Muhammad Al-Qasim adalah seorang jenderal Umayyah yang menaklukkan wilayah Sindh dan Multan di sepanjang Sungai Indus, sekarang bagian dari Pakistan bagi kekhalifahan Umayyah. Ia lahir dan dibesarkan di kota Taif di Arab Saudi saat ini. Penaklukan Muhammad Al-Qasim atas Sindh dan bagian paling selatan dari Multan memungkinkan penaklukan India oleh Muslim.